Hai guys, konnichiwa. Kali ini aku akan membaca buku ensiklopedia sains untuk anak-anak tentang api. Api merupakan penemuan yang paling bermanfaat. Akan tetapi banyak benda yang dapat terbakar oleh api, sehingga akan sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan hati-hati. Api mencakup elemen-elemen fisik seperti bahan kimia dan panas. Apabila sebuah benda kayu yang menjadi panas, api akan memancarkan gas yang kemudian dapat membakar kayu tersebut. Gas yang terbakar inilah yang kita sebut sebagai api. Kejadian yang serupa juga akan terjadi apabila benda cair atau benda gas terbakar. Jenis-jenis api. Jenis api terdapat berbeda-beda, dilihat dari segi bentuk, ukuran, dan warnanya. Apabila kamu menyalakan dua jenis api di laboratorium, api akan berwarna kuning dan berkilau. Apabila lubang udara dari sumber api ditutup, sementara itu, apabila lubang udara tersebut dibuka, warna api akan menjadi biru dan tidak berkilau. Warna api yang berbeda memberikan efek yang berbeda pula terhadap tingkat kepanasannya. Api berwarna biru cenderung lebih panas dan memiliki bentuk yang teratur. Api kuning tidak terlalu panas dan memiliki bentuk yang teratur. Walaupun api biru dapat mengeluarkan suara, tetapi penggunaan api biru lebih hemat dibandingkan api kuning. Bahan bakar. Beberapa bahan dapat dengan mudah terbakar dan dapat kita gunakan sebagai bahan utama untuk membuat api, seperti bensin, batu bara, kayu, parafin, dan minyak tanah. Bahan-bahan tersebut dinamakan sebagai bahan bakar. Terdapat juga beberapa bahan yang termudah terbakar, tetapi tidak lazim digunakan sebagai bahan bakar, seperti minyak goreng dan benang. Titik pengapian dan titik menyala. Apabila suatu bahan dipanaskan, maka akan timbul gas. Jika bahan tersebut terus dipanaskan sampai pada titik tertentu, akan kemudian menimbulkan asap. Titik ini kita sebut sebagai titik pengapian. Sedangkan suhu bahan saat bahan tersebut mulai terbakar disebut dengan titik nyala. Titik pengapian dan titik nyala suatu benda berbeda-beda tergantung jenis bahan tersebut. Contohnya adalah kardus dan koran. Kardus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terbakar dibandingkan koran. Jika titik pengapian dan titik menyalanya rendah, maka bahan tersebut lebih mudah terbakar. Metil dan bensin merupakan contoh dari bahan yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, kita tidak diperbolehkan untuk merokok di sekitar area pom bensin. Menyalakan api. Terdapat 3 hal yang harus ada saat ingin menyalakan api, yaitu bahan bakar, panas yang mencukupi, dan udara atau gas oksigen untuk memproses pembakaran. Tanpa salah satu dari 3 hal tersebut, api tidak akan menyala. 3 komponen api ini kita sebut sebagai segitiga api, yaitu bahan bakar, panas, dan udara. Memadamkan api. Terdapat berbagai jenis alat bahan yang dapat digunakan untuk memadamkan api, seperti air, pasir, selimut api, gas karbon dioksida, busa, bubuk kering, dan gas. Tidak semua bahan dapat memadamkan api. Api dalam skala besar menyiram air ke api dapat memadamkan kebakaran. Tapi perlu diingat bahwa air dapat mengalirkan arus listrik. Penggunaan pasir, selimut api, busa, gas bromo, kloro, difluoro, dan metana dapat menghentikan proses pembakaran dengan cara menghalangi datangnya udara. Penggunaan bubuk kering dan gas juga dapat memadamkan api lebih cepat. Faktanya, bensin dapat terbakar pada suhu 13 derajat Celcius, sedangkan solar dapat terbakar pada suhu 38 derajat Celcius. Sekian guys, semoga bermanfaat.
kita ketemu lagi di video selanjutnya tentang atmosfer. Dadah! Tangan kiri Bapak pegang nozzle Pak. Tes tekanan. Ya, silakan. Arahkan lalu tekan Pak. Ya, silakan. Terus, jangan dikit Pak. Terus, up. Tepuk tangan anak-anak.